Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur di malam hari ini Allah mempertemukan kita di majelis yang insya Allah penuh berkah, di tempat yang sangat istimewa ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi langkah kita semuanya, amin. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sudah di babul khumasi. Jadi ini ada 5 butir nasihat ya dari Nabi SAW. Yang pertama, ruwi'an Nabi SAW, diriwayatkan dari Nabi SAW, man ahana khamsatan khasira khamsatan. Orang yang meremehkan, mengabaikan 5 perkara, maka dia juga akan mengalami kerugian 5 perkara. Apa 5 perkara itu? 1. Man istakhaffa bil ulama khasirad din. Orang yang meremehkan ulama, maka ia akan rugi dalam urusan agama. Bapak Ibu sekalian, sering saya sampaikan bahwa peran ulama itu sangat penting di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Peran ulama itu sangat penting di dalam membentuk karakter kepribadian masyarakat Indonesia. Kalau di perguruan tinggi itu lebih dominan ke intellectual quotient, bagaimana mencerdaskan intelektual mahasiswa, tetapi kalau di pesantren, ulama kiai itu lebih kepada pendidikan karakter. Jadi santri diajak sholat 5 waktu berjamaah, qiyamul lail, puasa sunnah. Ini alhamdulillah kita tadi sudah buka bareng di sini ya, bagi yang puasa. Saya senangnya di masjid ini selalu menyiapkan takjil ya untuk yang berbuka puasa. Jadi kita nggak usah cari di luar, tadi saya sudah makan di sini juga. Jadi kalau kampus itu lebih kepada pendidikan intelektual, kognitif. Tapi kalau di pesantren, kiai-kiai kita itu, pengasuh pesantren kita itu adalah lebih kepada pendidikan karakter. Mana yang lebih penting? Ya sama-sama penting ya. Karena ayatnya itu di dalam Al-Quran itu yang disebut dengan ulil albab itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang selalu hatinya mengingat Allah dimanapun dia berada. Berdiri, berbaring, duduk dan sebagainya, dia selalu mengingat Allah. Itu artinya kan spiritual. Lalu di berikutnya itu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal. Orang yang menggunakan akal sehatnya, akal logikanya untuk memikirkan tentang ciptaan Allah yang di langit dan di bumi. Berarti kan intellectual quotient. Nah ini yang saya bilang bahwa kita ini tidak boleh meremehkan semua unsur. Ulama itu penting, tetapi ulama kalau tidak didukung oleh umaro itu juga kurang kokoh, kurang kuat. Ya nanti di bawahnya ada. Tapi saya mengatakan bahwa peran ulama itu penting. Nah sekarang ini mohon maaf, saya melihat karakter masyarakat itu dengan perkembangan zaman, informasi dan digitalisasi di mana-mana itu, peran ulama itu lebih kepada hanya sekedar seremonial. Jadi kalau ada acara apa ngundang, habis itu ya balik lagi gitu, tidak ada efek apa-apa. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita jadikan ulama itu betul-betul sebagai panutan. Ya tentu saja ulama yang benar ya. Karena ya, belakangan ini kan pesantren itu sedang diserang. Bukan diserang, memang faktanya begitu. Tapi kemudian
digoreng sedemikian rupa berita itu. Seperti kasus di Bangkalan tuh yang pondok pesantren apa itu ya, saya lupa namanya, yang loranya Gusnya itu menghamili 20 santri kalau tidak salah ya itu. Itu fakta itu. Sekarang sudah ditahan di Polda Jatim. Nggak bisa dipungkiri. Tapi kadang-kadang kemudian itu menjadi alat untuk diserang bahwa pesantren itu tempatnya begini, hati-hati kalau mondok. Padahal tidak semua pesantren begitu. Itu. Jadi ya ada yang gus-gus atau lora-lora nakal itu ada, tetapi juga tidak semuanya begitu. Nah, oleh karenanya, maka kemudian Bapak Ibu sekalian, memilih guru itu kalau kita baca dalam kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah itu satu, guru yang ketakwaannya sudah terbukti. Maksudnya terbukti itu amaliyahnya itu dengan lisannya itu cocok. Enggak cuma sekedar pintar ngomong, tapi kemudian amalinya tidak ada. Dia cocok. Cocok itu artinya lisannya ngomong A, ya berarti perilakunya A gitu. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Itu kriteria memilih guru itu. Orang yang ketakwaannya sudah diakui. Ya. Kiai-kiai kita banyak itu orang yang waro, orang yang ini tuh banyak sekali itu. Saya tahu seperti pesantren Sidogiri misalnya itu. Itu dulu pernah ada bantuan 4 miliar atau berapa gitu. Itu ditolak oleh kiainya. Enggak gitu. Kami mandiri. Jadi dengan usaha toko basmalahnya, dengan BMT-nya, Baitul Mal wa Tamwil, ya koperasinya itu, dia sudah bisa menghidupi dirinya sendiri. Tidak bergantung dengan bantuan-bantuan dari asing itu. Nah, kiai-kiai seperti itu kan berarti itu sudah terbukti dia tidak menerima. Ya, padahal sebetulnya kalau mau menerima boleh-boleh saja itu. Namanya orang dibantu, ya boleh-boleh saja kan. Itu. Tapi beliau lebih memilih untuk tidak menerima bantuan itu. Itu. Dan masih banyak kiai-kiai seperti itu, banyak itu. Jadi mau dibantu tidak mau. Justru malah mengandalkan kekuatan internalnya. Ekonomi pesantrennya itu dikembangkan. Sebetulnya kalau pesantren itu mau kreatif, kemudian betul-betul dikelola dengan manajemen yang bagus, itu luar biasa, Pak. Beberapa tahun yang lalu itu ada tamu dari Malaysia. Sekitar 8 orang, dia sedang melakukan riset, penelitian di berbagai pesantren ternama di Jawa Timur. Waktu itu saya ikut nganter tuh tamu dari Malaysia itu. Saya antarkan ke pesantren-pesantren besar itu. Di Lirboyo itu 40.000 berapa tuh santrinya. Tamu dari Malaysia itu hanya gini, geleng-geleng kepala. Kalau satu orang 10.000, jajan sehari 10.000, kali 40.000 itu berapa tuh coba? 10.000 kali 40.000. 400 juta ya? Iya. Iya, 400 juta ya. 10.000 kali 400 juta. Sehari, Pak, uang yang beredar di pesantren itu 400 juta per hari. Itu kalau sehari 10.000. Kalau sehari mungkin ada yang jajan 20.000, 30.000, kan berarti lebih dari situ. Tamu dari Malaysia itu hanya geleng-geleng kepala gini. Ini kalau dikelola ini sumber ekonomi yang luar biasa ini. Nah itu sekalian ya. Lirboyo, Ploso, pondok besar itu, itu sumber pendapatan luar biasa itu kalau mau dikelola dengan baik. Nah, sehingga pesantren itu mandiri, tidak bertumpu kepada bantuan-bantuan asing gitu. Yang kedua, wa man istakhaffa bil umara khasirat dunya. Ini orang yang meremehkan pemerintah, maka dia akan mengalami kerugian dalam urusan dunia. Artinya, saya tidak ikut-ikut politik, Ustaz. Ya tidak apa-apa, boleh saja. Ya berarti dia tidak bisa dong jadi DPR, ya, karena DPR itu dari partai politik. Berarti dia nggak bisa jadi presiden, karena presiden harus diusung oleh partai gitu. Walaupun independen itu bisa, tapi kan susah gitu. Nah itu, jadi kalau nggak mau ikut campur dalam urusan ya duniawi, ya dia rugi dalam hal duniawi saja gitu, nggak dapat apa-apa gitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, hari ini semuanya itu kampus-kampus ini sekarang didorong
untuk kemudian bisa menghasilkan uang di internalnya sendiri. Dari dalam sendiri itu bisa. Makanya kampus-kampus sekarang kalau Bapak lihat, trennya sekarang itu bangun fakultas kedokteran. Kenapa? Karena kalau sudah punya fakultas kedokteran itu nanti pasti punya rumah sakit. Syarat untuk mendirikan fakultas kedokteran itu harus punya rumah sakit walaupun tipenya C. Ya. Rumah sakit ada A, B, C ya. Nah, walaupun tipenya C, dia bisa buka rumah. Lah kalau sudah bisa buka rumah sakit, maka tentu ada pendapatan di situ. Semua sekarang ini didorong oleh pemerintah. Jadi nanti tidak terpaku lagi dengan APBN. Semua kampus-kampus sekarang berlomba-lomba mendirikan fakultas kedokteran. ITS saja punya. Ya, UNESA punya. Padahal itu kan ITS itu spesialisnya adalah di teknologinya. Kalau UNESA di pendidikannya. Itu buka aja fakultas kedokteran, Pak. Dan seterusnya. Bikin hotel, bikin ini. Memang arahnya ke sana gitu. Nah, jadi orang yang tidak membaur dengan pemerintah, ya dia rugi dalam hal duniawi gitu. Itu saja. Nah, Ustaz, apakah kemudian umara dan ulama ini harus bisa bersatu? Bisa. Karena saya sering mencontohkan, justru, jadi gini, kalau saya buat statement itu, umara tanpa ulama, maka kehilangan arah. Arah kebijakannya mesti banyak bertentangan. Tapi kalau ulama tidak didukung oleh umara, maka kurang kokoh. Bukan kehilangan arah, tapi kurang kokoh. Gitu. Saya kasih contoh ini. Dulu masih ingat ya peristiwa Mbah Priuk. Mbah Priuk itu Jakarta Utara kalau nggak salah itu. Yang mau digusur itu kan tidak dikomunikasikan dengan tokoh-tokoh masyarakat, kiai di sana. Tiba-tiba datang mau gusur gitu. Wah, itu ditolak oleh masyarakat dan kemudian terjadilah ledakan kan. Perlawanan yang begitu dahsyat dari masyarakat. Sampai kemudian ada dari kedua belah pihak yang meninggal. Dari Satpol PP yang meninggal, dari masyarakat juga meninggal. Itu yang saya sampaikan bahwa kalau kemudian kebijakan itu tidak dikomunikasikan dengan masyarakat, terutama tokoh masyarakat, tokoh agama, itu nanti akan resistensinya tinggi, besar tuh. Sebaliknya, kalau kebijakan ulama tidak didukung oleh umara, maka akan kurang kokoh. Bukan kehilangan arah, tapi kurang kokoh. Saya kasih contoh tentang produk halal. Sebelum pemerintah buat undang-undang JPH, Jaminan Produk Halal 2014, di akhir pemerintahnya Pak SBY itu, MUI itu sudah lebih dulu itu sertifikasi halal itu. Sudah jauh lebih awal MUI itu. Saya tahu MUI itu MUI itu punya LPPOM namanya, Lembaga Pemeriksa Pangan, Obat-obatan dan Makanan. Sekarang dikonversi menjadi LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Nah, jadi misalnya orang ngajukan sertifikat halal ke MUI ya. MUI nanti menugaskan LPPOM jalan. Ini rumah makan ini minta disertifikasi halal. Coba dicek. Ayamnya nyembelihnya di mana? Beli ayam nyembelih sendiri atau kulaan ayam yang sudah disembelih. Kalau kulaan ayam nyembelihnya kulaannya di mana? Apakah juru sembelihnya sudah bersertifikat halal apa tidak dan seterusnya lah gitu. Kalau sudah nanti baru dirapatkan di komisi fatwa dikeluarkan. Itu dulu sebelum ada undang-undang jaminan produk halal. Sekarang dengan adanya undang-undang jaminan produk halal itu, kampus-kampus juga sudah bikin LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Tenaganya kan dari kampus. Orang-orang pertanian, biasanya orang-orang agro pertanian, agrobisnis itu biasanya yang banyak jadi auditor halal itu. Nah, nanti didaftarkan di BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nanti LPH-nya itu ditugaskan untuk survei ke lokasi. Setelah itu kemudian dikirim ke komisi fatwa, dirapatkan, direkomendasi oleh komisi fatwa, diterbitkan oleh BPJPH sertifikat halalnya itu. Itu yang punya ide MUI, Majelis Ulama. Tapi dulu sebelum 2014, karena nggak ada dukungan dari pemerintah, sifatnya itu masih voluntary.
sukarela. Yang mau, monggo, tidak mau ya tidak apa-apa. Yang mau ngajukan sertifikat halal silakan, ya tidak apa-apa. Tapi dengan adanya undang-undang jaminan produk halal, semua rumah makan harus wajib mengurus sertifikat halal. Harus tuh. Itu. Nah itu kan bukti bahwa kerja-kerja kolaboratif antara ulama dan umara itu penting untuk saling menguatkan posisinya masing-masing. Tentu saja tidak boleh mencampuri ya, tidak boleh melampaui gitu. Nah itu yang saya bilang bahwa kita tidak pernah anti dengan umara, enggak. Tapi tentu umara yang betul-betul dibimbing, diarahkan, ya kebijakan-kebijakannya bukan hanya sekedar politik praktis, tapi lebih kepada kemaslahatan masyarakat Indonesia. Itu yang saya inginkan. Makanya sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ketika saya ditanya itu bagaimana kiai kalau terjun ke politik, ya bagi saya tergantung. Kalau kiainya mampu, bagus. Minimal tidak terpengaruh lah. Apalagi dia punya kemampuan untuk mengubah situasi dari tidak baik menjadi baik. Itu bagus. Tapi kalau kiainya tidak mampu, ya jangan terjun. Mendingan menghindar aja dari dunia politik itu. Jadi kalau saya ditanya boleh apa tidak, ya tergantung. Kuat apa tidak, gitu saja. Yang ketiga, wa man istakhaffa bil jiran khasiral manafi'. Orang yang meremehkan terhadap tetangga, tentu dia tidak akan mendapatkan banyak manfaat dari masyarakat. Ambil tetangga tidak nyapa, ambil tetangga musuhan. Ya dia informasi-informasi apa di situ dia tidak akan tahu gitu. Oleh karenanya Islam itu mengajarkan dengan tetangga itu harus berbaik-baik saja. Ya, alaikum bil jiran. Ya, sampai Nabi itu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormatilah tetangganya. Sampai begitu Nabi mengingatkan jangan sampai kemudian bertetangga itu tapi tidak saling mengenal. Bapak Ibu sekalian, saya pernah diundang di salah satu perumahan elit di Surabaya ini. Itu dengan tetangga samping, dengan tidak kenal Pak. Jadi memang hidupnya itu sendiri-sendiri. Yang pernah saya ceritakan itu, ketika bapaknya mau meninggal itu, waktu itu pagi-pagi. Pagi-pagi kan jam kerja ya, orang nggak ada orang di situ juga. Ini bingung mau manggil siapa, bapaknya sudah mau sekaratul maut. Akhirnya manggil Nurul Hayat. Nurul Hayat ini Pak, tahu ya di dekat kita ini. Di dekat kita ini. Ustaz, bapak saya ini mau nazar ini, tapi saya mau ngapain ini bingung gitu. Akhirnya ada tim dari Nurul Hayat turun ke sana itu merawat jenazahnya. Mulai dari mentalkin dan sebagainya dan sampai tuntas A sampai Z itu dilayanin gitu. Makanya sekarang Nurul Hayat punya layanan perawatan jenazah gratis bagi yang tidak mampu. Tapi orang tidak mampu itu tidak mungkin manggil Nurul Hayat. Kenapa? Orang di kampung sakit kiai ini, aki ustaz gitu. Itu yang perumahan-perumahan elit itu Pak, tidak kenal tetangga. Itu yang dipanggil itu. Nah itu ya. Wa man istakhaffa bil aqriba, orang yang tidak punya, orang yang meremehkan kerabat atau famili, khasiral mawaddah, dia akan mengalami kerugian dalam hal cinta kasih. Ambil famili musuhan, dia tidak akan ada cinta kasih, dia akan hidup sendirian, tidak disenangi orang yang tidak belas kasihan sama dia, punya kawan yang nggak ada yang datang, gimana ong dengan familinya aja tidak wawuh katanya orang Jawa, tidak nyopo, ya gimana gitu. Wa man istakhaffa bi ahlihi khasira tibal ma'isyah, orang yang meremehkan keluarganya, musuhan dengan keluarganya, khasira tibal ma'isyah, dia akan mengalami kehidupan yang tidak layak, artinya melas. Ya. Ambil istrinya tidak nyapa, ambil anaknya nggak nyapa, melas hidupnya itu Pak. Nah, saya pernah cerita di sini. Ini sekarang di Surabaya ini ada seorang ibu. Ibu ini suaminya sudah meninggal. Oh payah Pak. Saya diundang ke rumahnya itu karena waktu itu dia konsultasi masalah hukum waris.
Di rumah itu ada kolam renang. Saking sukinya orang ini. Rumahnya besar. Tapi ibu ini kemudian menangis. Saya ini Ustadz, meskipun saya ini orang sugih, kaya lah, untuk makan itu sudah cukup itu. Mobilnya mewah dan sebagainya. Tapi rasanya saya di rumah ini tuh tidak kerasan. Kenapa tidak kerasan? Saya bilang itu. Saya ini dimusuhi Ustadz sama anak-anak saya. Jadi anaknya 4 Pak. Anak 4 ini tidak ada yang nyapa sama ibu ini. Jadi apa ya? Datang ya gak disopo, Kak. Anak 4 ini tuh di kamarnya masing-masing. Terus gak mau tahu urusannya si ibu. Ibunya nangis, saya ini walaupun kaya, rumah saya besar, mobil saya mewah, tapi saya ini kayak gak kerasan di rumah karena dimusuhi sama anaknya gitu. Sampai waktu itu dia cerita nangis ke saya itu. Nah, dia minta solusi, gimana Ustaz? Saya sarankan, gini Bu, di perumahan ini kan ada majelis taklim toh itu. Iya ada. Ibu gabung aja gitu. Saya kebetulan ngisi tiap bulan di majelis taklim itu. Ibu gabung aja sama ibu-ibu itu. Ikut ngaji aja. Wah dia senang Pak. Setelah ikut gabung sama ibu itu senang. Merasa punya teman curhat. Bahkan kadang-kadang masalahnya sendiri itu diceritakan ke ustadznya minta solusi. Itu kan obat. Gitu Pak. Makanya panjenengan itu hadir di majelis kayak gini itu sebetulnya hanya obat. Obat spiritual. Karena nyun sewu Bapak Ibu sekalian. Apalagi yang ya sudah usia-usia lanjut, apalagi gitu loh. Kalau bukan untuk itu. Jadi atau mungkin Ustaz, anak saya sudah di luar kota semua dengan istri dengan suaminya masing-masing. Saya hanya tinggal berdua sama istri. Kok sepi rumah gitu ya. Ya sudah Pak, ikut pengajian aja. Di situ jenengan nanti berinteraksi dengan sesama. Ada teman, ada ustaz mungkin mau tanya, mau curhat, boleh di situ. Itu obat Pak. Lah orang yang soke itu kadang-kadang pikiran kita aja, enak itu, mobilnya mewah, rumahnya mewah. Padahal hatinya tuh malah lebih melas dari kita. Itu. Iya ibu ini yang saya ceritakan ini, itu kayak di neraka kata hidupnya itu. Sama anaknya nggak wow. Gitu. Ya sudah dia hidup gitu. Dia dengan berinteraksi dengan ibu-ibu majelis taklim itu, dia kemudian merasa senang, ada teman. Gitu. Saya kebetulan tiap bulan ngisi di situ. Jadi kalau tiap bulan itu mesti ibu ini nyapa, gitu dengan saya itu. Nah, itu ya Bapak sekalian. Jadi dengan keluarga jangan sampai kak wawu, kak nyopo dan sebagainya. Nah sekarang ini banyak Pak. Sampai ada gini, saking individualisnya sekarang itu. Ada gerakan namanya chat free. Apa ya? Chat free. Pokoknya nikah tanpa anak itu loh. Dia nikah hanya sekedar hubungan intim saja, tapi dia tidak kepingin punya anak. Itu sekarang menjalar tuh di kalangan anak muda itu. Terutama di orang-orang yang sibuk itu. Saya pengen nikah Ustaz, tapi saya tidak kepingin punya anak. Kenapa? Mengganggu terhadap profesi saya. Saya tuh membayangkan gini, gimana ya? Apa bahagia hidupnya itu? Ya mungkin bagi dia bahagia. Tapi kalau saya kok enggak. Rasanya kalau nggak punya anak itu gersang Pak. Bapak sekarang kalau misalnya nggak ada anak itu gersang ya. Hidupnya wong lurung atau lontang lantung gitu. Ini justru malah dia menikah pengen tidak punya anak. Chat free apa gitu istilahnya. Pokoknya dia pengen tidak punya anak gitu. Itu menjalar di kalangan anak-anak muda ini sekarang. Menikah tapi sudah berjanji tidak ingin punya anak. Dengan cara apapun, ya mungkin ikut KB dengan apa-apa gitu. Dia memang sudah perjanjiannya begitu. Nah itu, Bapak Ibu sekalian, masyarakat sekarang itu sudah arahnya ke sana, individualis. Sudah nggak seperti orang dulu. Orang dulu itu kan justru nggak mikir anak, nggak pernah ikut KB Pak. Kakek nenek saya di Madura itu anaknya 13. Yang hidup 9, 4 meninggal. Itu kalau saya tanya sama nenek dulu almarhumah sudah meninggal. Kalau kakek masih hidup tapi udah tidak bisa kemana-mana, sudah 100 lebih. Kalau ditanya dulu sama nenek itu, gimana kok bisa punya anak sampai 13? Saya tidak pernah mikir. Gusti Allah semua yang ngasih makan gitu. Tidak cara ngerawatnya itu loh saya bilang gitu. Ya saya ngambil rumput dibawa nak, bayinya ya dibawa, masih anak kecil usia 1-2 tahun tuh dibawa, ambil rumput ya dibawa gitu. Lah,
Perempuan sekarang baru punya anak satu, ribut cari asisten rumah tangga. Jadi ketangguhan mental itu sekarang dengan orang dulu itu beda. Orang dulu punya anak 2 sambil gendong rumput di belakang, anaknya digendong, ya jalan tuh. Dan sekarang nggak mungkin gitu. Baru punya anak 1 sudah ribut cari asisten rumah tangga, tempat penitipan anak dan sebagainya. Gitu. Ini soal ketangguhan. Jadi Gen Z itu lebih mudah terpental. Mentalnya itu kena tantangan sedikit sudah tal. Dia ndak kokoh, ndak kekeh itu. Itu banyak sudah. Termasuk adik saya. Adik saya baru lulus S1, saya bilang, sudah ambil S2, saya biayain gitu. Saya kan sudah nggak ada ayah, Pak. Jadi saya saudara pertama, kakak pertama. Sudah ambil S2, biayanya saya nanggung semuanya. Enggak, saya mau kerja dulu. Kenapa aku kerja dulu? Orang kuliah itu ternyata sulit bikin skripsinya gitu. Ya kan saya bilang, saya dulu sampai S3 bisa lulus kok gitu. Jalani aja seperti itu. Saya bikin kerja aja dulu katanya. Jadi Gen Z itu sekarang itu mentalnya itu menghadapi tantangan sedikit udah mental gitu. Kalau kita dulu kan didoktrin oleh orang tua kita nggak boleh menyerah gitu. Gigih, semangat gitu, Pak. Itu dan seterusnya. Ya mohon maaf. Sisi positifnya orang Madura itu gigih di dalam bekerja. Jadi tukang sampah, jadi tukang rombeng, jadi tukang gigih gitu. Sisi positifnya. Ya. Sisi negatifnya sekarang lagi ramai soal madas itu. Itu sisi negatifnya itu. Ya walaupun ini masih perdebatan di medsos itu ya. Tapi sisi positifnya itu kuat, gigih. Kerja itu gigih. Tukang rombeng, tukang pokoknya kerja itu. Pokoknya oleh duit enggak. Halal gitu. Jadi kerja apa saja itu. Lah anak sekarang kan tidak mungkin sudah begitu. Ya maunya yang sudah mapan gitu. Ya, itulah Bapak Ibu sekalian ya. Mentalnya sudah beda. Baik. Nah ini, tadi soal tetangga ini. Sampai Nabi bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu nafsihi." Tidak sempurna iman seseorang itu sampai dia itu mencintai tetangganya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Artinya sayangnya dia sama tetangga itu sebagaimana dia sayangnya dirinya sendiri. Bapak Ibu sekalian, saya alhamdulillah ditakdirkan bertetangga dengan orang baik. Jadi Pak, saya itu punya tetangga. Orangnya baik gitu. Suatu ketika saya jemur baju itu ya, habis itu kan dijemur tuh. Nah, tetangga saya ini waktu itu hujan, saya keluar, lagi di luar. Saya pikir, hujan ini basah ini jemuran ini sudahlah gitu. Nyampe rumah saya pulang gitu loh. Kok nggak ada baju-baju? Ternyata ditolong sama tetangga itu. Saya padahal tidak pernah nyangka bahwa itu akan membantu itu. Ya, senang itu lihatnya. Suatu ketika saya sakit mau ke rumah sakit gitu ya. Karena sakit tidak bisa nyetir sendiri, saya pakai Grab. Nunggu Grab lama banget. Tetangga saya langsung mengeluarkan mobil. Sudah. Antar langsung. Artinya bangga gitu punya tetangga yang baik kayak gitu. Nah, disitulah maka kemudian Nabi bilang ini, tidak sempurna imannya seseorang itu sampai dia mencintai tetangganya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dan punya tetangga yang baik itu bagian daripada rezeki. Ya. Jadi rezeki itu nggak harus uang, tapi punya tetangga yang baik, punya anak yang soleh itu bagian daripada rezeki. Sekarang Bapak jadi orang suki, tapi tetangganya jadi penjahat semua. Tidak tenang hidupnya itu kan. Baik, ada yang mau nanya sampai sini silakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya silakan. Tapi kita nanya. Baik, saya lanjut makalah yang kedua. Qala Nabi SAW, Nabi bersabda, "Sayati zamanun ala ummati." Akan tiba waktu pada umatku, akan tiba masa pada umatku, yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan.
Dia mencintai 5 hal tapi juga melupakan 5 hal. Apa itu? Yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-uqbah. Dia mencintai dunia tapi melupakan amal untuk kehidupan akhirat. Wa yuhibbuna ad-durah wa yansawna al-qubur. Dia mencintai rumah yang mewah tapi melupakan kuburan. Wa yuhibbuna al-mal wa yansawna al-hisab. Dia mencintai harta benda tapi melupakan hari perhitungan. Wa yuhibbuna al-iyal wa yansawna al-hur. Dia mencintai keluarganya tapi melupakan bidadari, calon istri nanti di surga. Wa yuhibbuna an-nafsa wa yansawna Allah. Yang kelima, mereka mencintai manusia tapi melupakan Allah. Hum minni bara'un. Mereka dariku itu bebas, enggak ada urusan gitu. Wa ana minhum bari', saya juga bebas dari urusan mereka. Artinya begini Bapak sekalian, 5 hal ini harus diingat-ingat ya, bahwa mencintai dunia ya boleh tapi sedang-sedang saja. Artinya proporsional aja lah. Namanya manusia itu ya pasti senang dengan harta benda. Saya pun juga senang. Tetapi maksud saya itu jangan sampai melupakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Ya, jangan sampai seperti Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab itu kan, kok Musailamah al-Kadzab? Siapa pengembala kambing itu? Sahabat pengembala kambing, saking miskinnya itu Pak, mau sholat itu masih harus gantian pakai bajunya. Siapa sih? Sa'labah. Ya, Sa'labah itu. Nah, begitu kaya, kambingnya semakin banyak, itu lupa. Rasulullah bertanya, mana Sa'labah? Dia sudah kambingnya semakin banyak ya Rasul. Sibuk dengan gembala kambingnya. Lama kelamaan sholatnya malah ditinggal. Sibuk dengan urusan gembala kambingnya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bukan berarti Islam itu tidak boleh mencintai dunia. Boleh, saya pun senang dengan. Tapi maksud saya jangan sampai melupakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Ya proporsional aja lah gitu. Ya, jadi kalau manusiawi Pak, siapa yang tidak cinta dengan harta benda gitu ya. Tapi proporsional. Tetap ujungnya itu nanti akan lari kepada Allah. Karena semua yang kita miliki itu pasti akan berakhir gitu. Yang kedua, ingin bangun rumah yang mewah tapi dia tidak pernah mengingat kuburan, bahwa pada saatnya nanti juga akan mati gitu. Ustaz, apa nggak boleh bangun rumah mewah? Ya boleh saja, tidak apa-apa. Lagi-lagi ini boleh. Yang ketiga, mencintai harta benda tapi melupakan hari perhitungan. Artinya kita suki boleh, tapi harus ingat bahwa sukinya kita itu nanti diminta pertanggungjawaban di akhirat. Yang keempat, mencintai keluarga tapi melupakan bidadari nanti di surga. Artinya begini Pak, sampean boleh senang sama keluarga, loyal sama keluarga itu boleh. Tapi ingat, yang pasti menemani sampean itu nanti adalah bidadari nanti di surga itu. Artinya jangan sampai kemudian melupakan kebenaran. Membela keluarga itu boleh, sebagai sanak famili itu boleh. Tapi kalau sudah membatilkan yang hak atau menghakkan yang batil, maka itu sudah melampaui batas-batas kebenaran. Artinya ya bela tapi tetap proporsional. Kalau salah ya bilang itu salah gitu. Wa yuhibbuna an-nafsa, mencintai manusia tapi melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, orang yang mencintai manusia dan melupakan Allah, ya sudah, mereka bebas dari saya, ya artinya urusan dewe, saya juga bebas dari dia. Ya saya tidak ngereken dia, kira-kira begitu Pak maknanya. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, tempatkan sesuatu itu secara proporsional. Ada tempatnya, ya. Ini waktunya ibadah, ini waktunya kerja. Ya, saya dua-duanya itu yang ekstrim itu nggak bagus. Ibadah terus tapi dia merupakan pekerjaan yang lain, sampai keluarganya ditinggal misalnya, itu nggak bagus juga. Kerja terus cari uang demi keluarga tapi melupakan ibadah, itu juga nggak bagus, salah juga gitu Pak. Ya seperti yang saya ceritakan tuh, Abu Darda itu
saking senangnya ibadah, malam qiyamul lail, siang puasa, sampai istrinya itu tidak pernah disentuh. Lapor ke Rasulullah itu bahwa beliau tidak pernah disentuh. Kata Rasulullah, Abu Darda apa benar gitu? Ya. Kata Rasulullah begini, ini atqakum, saya ini orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi saya tuh kalau waktunya puasa ya puasa, kalau waktunya tidak puasa ya tidak puasa. Maka biasa-biasa saja Pak. Justru mohon maaf, mendahulukan puasa sunnah sampai kemudian menimbulkan penyakit, itu bukan dapat pahala, itu dapat dosa. Orang sudah tahu dia punya penyakit radang tenggorokan, kok masih diteruskan puasa terus itu. Saya punya teman saking istiqomahnya puasa Daud. Sudah tahu penyakitnya itu lambung, nggak boleh terlambat makan. Saya bilang, Pak, saya itu berhenti apa puasa Daudnya. Bukan berhenti, off dulu. Nanti kalau sudah normal kembali ya silakan lanjut. Saya bukan menghalang-halangi, tapi sampai itu juga harus memikirkan kesehatan. Sampai belani demi istiqomah puasa Daud. Tapi sampai itu sakit kayak gini. Sampai kalau sudah sakit begini, tidak ngajar. Kan dia kebetulan dosen. Mahasiswanya ditinggal gitu. Ini kan juga menimbulkan mudarat juga. Sudahlah ambil sebiasanya aja. Waktunya puasa ya puasa. Waktunya makan, makan. Ya kan kalau puasa itu puasa paling berat Pak. Jadi sekarang makan ya. Hari ini tadi nggak puasa. Besok puasa. Besoknya lagi tidak makan, makan. Besoknya lagi tidak makan, puasa lagi. Itu susah mengatur apa? Jadi sistem metabolisme tubuh kita itu punya ritme. Kalau memang puasa terus itu sekalian dia menyesuaikan. Tapi kalau tidak, ya tidak sekalian gitu. Nah ini puasa ndak ini susah memang mengaturnya. Maka saya bilang sudahlah off dulu puasa Daudnya. Jaga kesehatan, lambungnya itu sembuhkan dulu, baru kemudian lanjutkan puasa Daudnya. Sampai saya bilang gitu. Sampai kalau gini ini, itu bukan pahala, itu saya bilang gitu. Sampai setiap kali waktunya ngajar, tidak ngajar karena sakit lambung. Kan kewajiban kepada mahasiswa nggak dipenuhi, saya bilang gitu. Sudah off dulu, saya bilang gitu. Nanti kalau sudah normal silahkan lanjut. Nah itu Pak. Jadi Islam itu sangat-sangat memperhatikan soal kesehatan. Ibadah wajib aja kalau mengancam kesehatan itu menjadi haram. Bapak Ibu kan tahu tuh waktu Covid itu ada fatwa dari MUI bagi yang zona merah haram hukumnya sholat Jumat. Waktu itu Pak 2020-2021 lah gitu. Rame-ramenya Covid itu. Bagi yang zona merah haram hukumnya mendirikan sholat Jumat. Waktu itu ya. Itu artinya apa? Bahwa ibadah yang wajib saja itu boleh ditinggal gitu. Kalau sudah mengancam terhadap keselamatan fisik manusia. Gitu. Apalagi ibadah yang sunnah. Gitu. Apalagi ibadah yang sunnah. Gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Itu yang saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Insya Allah bulan depan itu sudah masuk bulan suci Ramadan. Tanggal 18 ya. Kalau tidak salah itu 18. Iya, tanggal 18 insya Allah sudah masuk Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat panjang umur ya. Ya, yang ditunggu-tunggu kan bulan suci Ramadan. Ya, semoga Allah mengabulkan kita semuanya. Nanti kalau saya belum tahu ya ada perbedaan apa tidak, tapi rasanya kayaknya ada. Karena ada yang 17 malam itu sudah tarawih, 18 itu sudah yang puasa. Ada yang 18 itu masih malam tarawih, puasanya tanggal 19. Jadi sepertinya ada dua versi. Tapi saya belum memastikan ya. Saya kalau lebarannya sudah pasti tanggal 20 Maret. Tuh. Biasanya yang penting itu kan lebarannya. Yang penting lebarannya bareng, guyup rukun, senang gitu. Nah, kalau lebarannya beda ini yang susah itu. Khotibnya susah, yang khutbah juga susah. Gitu. Saya pernah mengalami masa-masa itu. Jadi ditelepon sana, ditelepon sini. Bingung Pak. Amburadul waktu itu. Nah, saya lanjut sedikit ya. Ya. Apa?
bidadari. Kenapa, Pak? Ya? Kenapa? Oh. Maksudnya cemburu gitu. Nggak ada di surga cemburu, itu tidak ada. Dan tidak ada batasan 4. Boleh semuanya. Di surga tidak ada yang tidak dibatasi, Pak. Kalau di kita kan di sini kan 4 ya. Maksimal tuh. Di surga nggak ada. Sudah sampai milih sepuasnya. Dosa nanti kalau istri cemburu gimana? Nggak ada cemburu, Pak. Di surga itu semuanya nikmat. Di surga itu hanya kenikmatan. Nggak ada istilah kecemburuan. Sampai Rasulullah itu pernah guyoni gini. Ada seorang nenek tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, saya ini sudah berusaha untuk sholat jamaah tepat waktu, ya, melakukan kebaikan. Apakah saya nanti bisa masuk surga? Gitu. Kata Rasulullah, nggak ada, Mbah. Di surga orang seperti sampean ini nggak ada gitu. Nangis si nenek ini. Duh, kok bisa gitu? Iya, kata Nabi begini maksudnya tuh. Orang tua seperti sampean ini nggak ada. Yang ada itu anak-anak muda. Jadi sampean walaupun tua, kalau sudah di surga nanti itu kembali muda gitu maksudnya. Jadi guyoni nenek inilah. Gitu. Nabi itu banyak. Jadi nanti nggak ada, Mbak, di surga orang seperti sampean ini. Yang nggak ada karena sudah tua. Yang ada itu nanti kembali muda. Jadi istri sampean itu nanti walaupun nanti sudah tua tetap kembali muda gitu. Dan tidak ada istilah cemburu. Ya, semuanya itu membaur. Pokoknya nikmatlah di surga itu. Ya, sampai seperti raja lah. Raja, ya kalau sampai tahu raja Thailand misalnya itu kan, dengan sekian istrinya, kayak itulah. Bayangkan itu di dunia saja, apalagi nanti di akhirat gitu, di surga. Lebih dari itu. Gitu. Dia duduk di istana, ya pendampingnya banyak, ini segala macam. Mau makan apa aja ada. Gitu. Sampai digambarkan mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khatara fi qalbi basyarin. Surga itu enggak pernah terlihat oleh mata, enggak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Nikmatnya kayak apa? Allahu a'lam bissawab. Ya, mati dulu nanti baru tahu gitu. Ya, kalau belum mati ya enggak tahu gitu. Ya kita hanya dapat cerita begitu, Pak ya. Ya, saya ingat ada seorang jemaah itu. Ada profesor, Pak. Profesor itu ngaji di Muhajirin, Pemkot Surabaya itu. Hari Minggu. Dia tuh ngaji alif ba ta sa itu. Saya bangganya dengan profesor ini tuh enggak gengsi. Walaupun sudah profesor itu alif ba ta. Saya tanya, Pak, sampean kan sudah profesor nih. Ngaji kayak gini ini enggak malu? Enggak, Ustaz. Kan memang ini bukan bidang saya. Maksudnya itu profesor saya itu bukan profesor agama. Jadi profesor saya itu di bidang umum gitu. Kalau urusan mengaji begini saya memang nol putul, tidak pernah diajari juga gitu. Jadi dia ngaji, Pak, kalau hari Minggu itu alif, ba, ta, sa gitu. Tidak gengsi dia. Itu. Suatu ketika dia nanya, karena dia orang ilmuwan, Ustaz, dari berbagai cerita bahwa alam kubur itu katanya nikmat. Iya, saya bilang gitu. Gimana cara membuktikannya gitu? Saya kehabisan akal juga. Ya nggak ada, Pak, kecuali mati dulu baru bisa dibuktikan gitu. Saya jawab gitu. Kalau Bapak sudah mati lalu kemudian tidak mendapatkan kenikmatan, nah nanti silakan hubungi, saya bilang gitu. Karena mau dilogikakan gimana, wong kehidupan akhirat itu nggak bisa dilogikan. Kita hanya bisa meyakini kan. Seperti kehadiran malaikat. Kita percaya dengan 10 malaikat yang wajib dipercaya itu. Gimana cara bisa membuktikannya? Nggak bisa. Karena dalam Islam itu ada hal-hal yang memang tidak bisa dinalar dengan logika. Tapi cukup diyakini di dalam hati. Surga salah satunya. Gimana cara membuktikannya surga? Gimana cara membuktikannya? Nggak bisa. Gitu. Tapi cukup diyakinin gitu. Makanya di dalam Al-Quran itu. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Al-muttaqin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman dengan hal-hal yang gaib. Itu disebutkan dalam Quran. Orang muttaqin, orang bertakwa itu adalah, salah satunya adalah beriman dengan sesuatu yang gaib. Jadi kalau Bapak itu nanya ke saya, ini nggak bisa dinalar secara logika, nggak ada ini gitu. Berarti dia bukan bertakwa. Karena
di dalam takwa itu ada hal-hal yang istilahnya itu as-sam'iyat, didengar dan diyakinin, tapi tidak perlu dibuktikan secara ilmiah. Bukan tidak perlu dibuktikan, susah membuktikan secara ilmiah. Sudah ada sama yakinin saja bahwa surga itu nanti insya Allah nikmat. Kira-kira begitu. Saya kira itu ya, Ustaz. Ya, ada lagi yang mau nanya, silakan. Cukup ya? Sudah masuk Isya? Ya. Oke, sepas ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang saya sampaikan kajian kitab Masalihul Ibad. Semoga Bapak Ibu sehat semua, panjang umur, ketemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.